Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman amanabi wara'ani tuba liman amanami falam yurani sabamira. Qala idan jadidu imanakum kaifa Rasulullah jadidu imanana aksiru min qawli la ilaha illallah. Qala idan balighani wa la ayah. Sadaqallahu azim, sadaqallahu rasulul karim, la nabiyya ba'd. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz, para imam masjid, tugas syara, asyifa, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Tak ada kata orang Malaysia itu seindah bahasa kecuali kita memuji Allah. Alhamdulillah. Oke, Allah perintahkan kita ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Maka kata ulama, barang siapa yang bersyukur alhamdulillah ala nikmati iman wal Islam, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat dan Islam, maka dicatat malaikat 1 tahun tak cukup besarnya. Terkadang kita lupa nih, habis baca Al-Quran kita baca alhamdulillah. Kadang habis solat duha atau tahajud atau bisa zikir, bisa solat subuh ini, kadang kita lupa baca alhamdulillah. Karena kita anggap biasa ni Pak. Pada ini nikmat yang luar biasa kata Allah. Nikmat ketaatan kepada Allah ni nikmat yang paling tinggi kata Allah. Yang kedua, saat Allah kita banyak-banyak bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka yang salah satu ciri orang yang dikenali baginda Rasulullah, hazza ummati, ini umatku. Itu orang yang banyak-banyak besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat dibalas minimal berapa? 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalih. Barang siapa datangkan satu kebaikan, ganjarannya 10 kata Allah. Paling kecil. Yudaifu liman yasha, dan Allah berlipat gandakan sekendaknya Allah. Satu huruf kita baca Al-Quran 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190 pahala, 190 kebaikan. Baru bismillah. Kalau satu hari kita baca Quran 1 juz, itu berapa juta, berapa miliar kebaikan Allah kasih. Ini kapan kita yakin nih? Nanti kalau kita sudah meninggal, kita sudah terbaring, terwujud dalam kubur. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi sudah menjadi nas keputusan Allah SWT bahwa kebahagiaan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai khatamun Nabi, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi penutup, Sayyidul Anbiya, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita lama nanti manusia terakhir nih, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman manusia ini, itu lama katakan, hanya dalam ketaatan kepada Allah. Sejauh mana manusia ini mentaati Allah SWT dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu manusia dalam bahagia. Jadi sebaliknya kata ulama, tidak ada kezaliman, kehinaan yang paling besar kecuali orang ini maksiat kepada Allah, meleceh, menghina sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, inilah keberuntungan yang besar. Faqad faza fawzan 'azima. Yang katakan besar siapa? Allah.
Jadi SWT, jadi kebahagiaan kita hanya dalam ketaatan. Dulu Nabi Adam alaihissalam dulu berada di surga Allah. Bahkan iblis laknatullah alaihi, dulu ada nama iblis Azazil. Jadi saking dimuliakan ini, saking kealimannya iblis Azazil ini, lama pernah dia dipercaya jadi imam malaikat. Dia tahu ayat-ayat mukasab yang turun dari langit. Tapi tatkala Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan sujud. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Begitu iblis Allah perintahkan, tapi iblis tidak mau taat kepada Allah. Apa dia katakan? Ada khairum minhu, aku lebih baik daripada kau Adam. Ada ulama katakan, anak alamu, aku lebih alim daripada kau. Maka karena iblis laknatullah melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah, maka iblis pun terlempar dari surganya Allah SWT. Begitu juga ulama katakan, dulu Nabi Adam alaihissalam nih, dulu berada di surganya Allah SWT. Allah suruh, Adam, kau bersama istri kau tinggallah dan gunakan fasilitas semua di surga nih. Cuma satu syaratnya kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Kau jangan dekati ini pohon. Ada pohon khuldi kata Allah. Tapi karena Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam terlempar dari surganya Allah SWT. Jadi kebahagiaan kita hanya dalam ketaatan. Jika seandainya ada orang kaya kata dia tak perlu sholat, tak perlu puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dia bilang aku cukup dengan harta aku, aku bahagia. Maka ulama katakan orang yang cari kebahagiaan dengan harta benda, pangkat dan jabatan ini tidak perlu amal agama. Kata ulama ini sama orang minum air lautan. Saya ingat pesan ayah almarhum Ayah Ali, mudah-mudahan beliau Allah terangkan kubur beliau. Orang yang cari kebahagiaan di luar agama ini seperti orang minum air lautan kata beliau. Semakin banyak kita minum air lautan semakin haus. Zahirnya orang ini senang, tapi hati tak tenang tak. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berikat, istrinya memikat. Kita lihat zahirnya senang, tapi jauh dari agama, tapi hatinya tak tenang. La ilaha illallah. Tapi walaupun orang ini miskin, rumah ngontrak, narik beca, anak banyak, tapi istrinya tak kepada Allah, tutup aurat secara sempurna, anaknya soleh-soleha, bapaknya pun tak kepada Allah. Hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zahirnya kita lihat, oh ini orang miskin, Pak, susah, di rumah kontrakan, di rumah gubuk lagi. Tapi kita lama, ini zahirnya susah, miskin, tapi ini orang bahagia. La ilaha illallah. Ada seorang lama, apabila orang tinggal dalam kerajaan sekalipun, hidup semua fasilitas, semua harta benda pakat ada. Di kerajaan ini kan penuh, ada intan, permata, termasuk apa? Perempuan-perempuan apa namanya, dayang-dayang. Tapi seorang raja tadi itu lama, dia tidak ada sedikit pun amalan agama, Pak. Tidak ada sedikit pun perintah Allah dikerjakan. Tidak ada kehidupan iman dalam diri. Tidak ada kehidupan Islam dari dia. Maka itu lama, walaupun orang kaya tadi, seorang raja tadi mati, kalau dia mati dalam kerajaan, ini zahirnya mati yang indah itu lama. Tapi hakikat ini mati yang mengerikan, Pak. Kenapa? Karena mati nunggu nerakanya Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya betul lama. Walaupun orang ini miskin, susah, sakit-sakitan, tapi semua dia taat kepada Allah, Pak. 1 kali 24 jam. Setiap saat dia merasa dilihat Allah, diawasi Allah SWT. Tiap hari dia taat kepada Allah. Dimanapun dia, miskin, kaya, sakit, sehat, dia taat kepada Allah. Maka seorang miskin tadi ini, kalau dia mati gitu lama, walaupun dalam gubuk, tapi tatkala dia meninggal, dia mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini mati yang indah. Kenapa? Zahirnya mati yang hina dalam gubuk, tapi ini mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini mati yang indah. Karena hakikat ini mati menunggu surganya Allah SWT. Allah. Jadi Allah ini adil, Pak. Orang bahagia kalau dia pengen, orang kaya ingin bahagia, dia mesti taat aja, selesai masalah. Orang miskin, kalau dia taat, Allah selesaikan semua masalah. Maka Rasulullah, inilah pentingnya, Pak, amal agama. Dan barometer orang mulia di sisi Allah SWT ini hanya agama saja, Pak. Hanya iman saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa di antara kamu. Jadi SWT, inilah SWT perkara iman. Maka hari-hari kita lama anak kita bicarakan,
Nabi, la istaqimu imanu abdin, akan lurus iman seorang hamba ni apabila lurus istaqimu qalbu, apabila lurus hatinya. Dan akan lurus hati, la istaqimu qalbu, ini akan lurus hati seorang hamba ni apabila yastaqimu lisanahu, apabila lurus lidahnya. Jadi iman kita ini akan baik kalau hati kita baik. Hati kita ini akan baik kalau lisan kita akan baik. Jadi bagaimana kita lama lisan kita baik, maka hari-hari ceritakan pesan Allah. Allah Khalik, Allah yang ciptakan kita. Allah Razik, Allah memberi rezeki kita. Allah Malik, Allah pelihara kita. Allah Sami, Allah Maha mendengar. Allah Basir, Allah Maha melihat. Allah Alim, Allah mengetahui. La tahzan, la takhaf. Janganlah takut dan janganlah sedih, kata Allah. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. La ilaha illallah. Maka dalam kita bicarakan kebesaran Allah tiap hari, maka nanti sifat takwa Allah akan hadirkan dalam diri kita. Maka kalau lisan kita baik, maka hati kita akan baik, maka iman dan amal kita akan baik. Maka ini setelah perlu kita ceritakan terus lama. Anak kita luruskan juga, bahwa kita datang ke sini di samping cari ridha Allah, kita nak cari apa? Niat islah diri, untuk perbaiki diri, Pak. Kita, Pak, di sini sama-sama ini perbaiki diri. Jadi kita niat di sini bukan nak luruskan niat bahwa kita datang sini bukan nak dengar ceramah hebat-hebat, bukan. Nanti yang kita dengar tak hebat jadi kecewa, kan? Kecewa tak? Tapi kita luruskan niat kita ni bahwa kita ni untuk cari ridha Allah SWT. Dan kita bagaimana niat menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah Taala, Allah Khalik, Allah yang ciptakan. Dengan kudratnya Allah SWT, Allah ciptakan langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Semua ini ciptaan Allah. Matahari ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah, bulan, planet, semua ciptaan manusia. Semua, Pak. Lautan, daratan, semua jenis. Semua ini ciptaannya Allah SWT. Dengan kun fayakun kita lama, jadi maka jadilah. Ini dengan kudratnya Allah SWT. Tanpa bantu sedikit manusia. Itu ulama katakan ada 18.000 jenis makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. 18.000 jenis. Dan manusia yang Allah ciptakan sekarang ini lebih kurang 8 miliar. 8 miliar ini yang beriman lebih kurang cuma yang muslim 1,5 miliar, Pak. 1,5. Sisanya orang non muslim. Dan Allah ciptakan yang namanya ikan, kata ulama, antara jumlah manusia dengan ikan ini lebih banyak jumlah 2 kali lebih banyak jumlah manusia. Dan jumlah manusia ini digabungkan dengan jumlahnya burung. Ini burung dengan manusia tadi, maka lebih banyak jumlahnya ikan. La ilaha illallah. Allah Khalik, Allah ciptakan. Allah ciptakan panas, Allah ciptakan hujan, Allah ciptakan sehat, Allah ciptakan sakit, Allah ciptakan muda, Allah ciptakan tua, Allah ciptakan miskin, Allah ciptakan kaya. Allah ciptakan naik pangkat, turun pangkat. Allah ciptakan suasana ni. Allah ciptakan suasana kita ni kadang sedih, Pak, kadang bahagia. Ini ciptaannya Allah SWT. Ada kisah nih. Dulu ada seorang ahli kimia. Jadi orang ahli kimia ni dia dapat penghargaan. Dapat sekitar 3 miliar. Maka dia cerita sama ibunya. Bu, tolong besok pagi-pagi bangunkan saya cepat-cepat. Karena pesawat yang berangkat pagi-pagi. Ini pesawat ini ngambil hadiahnya di luar negeri, Pak. Maka ibu tadi dengan dengar 3 miliar tadi hatinya sumringah, senang, Pak. 3 miliar, subhanallah, belum pernah terbayangkan, Pak. 3M, 3 miliar. Bukan 3 kali minjam, bukan. 3M 3 miliar. Maka terbayang hati dia, rumah kayu jadi batu. Tak punya mobil jadi punya mobil, ya kan? Rumahnya nak dibuat tingkat, nak beli mobil lagi, belikan semua fasilitas untuk rumah. Pokoknya terbayanglah bakalan beli ini beli itu. Saking senangnya nih ibu dengar duit 3 miliar tadi, akhirnya terlambat dia tidur, Pak. Bapaknya sudah tidur nih. Maka besok pagi kesiangan. Begitu kesiangan, istrinya sedih. Gara-gara dia kesiangan, dia tidak bangunkan suaminya, dan pesawat pun sudah berangkat. Sedih dia, Pak. Sedih hatinya. Tak jadi dapat 3 miliar. Tadi malam senang, paginya sedih. Maka karena dia seorang ibu, dia ke dapur, dia buatkan sarapan, buatkan teh, kopi lingzi mungkin kan. Begitu dia buat sarapan, dihidupkan di TV, Pak. Di TV ada tayangan berita bahwa pesawat yang berangkat ke luar negeri barusan menabrak bukit, nabrak gunung, dan semua penumpang meninggal dunia.
Accident. Maka ibu tadi senang lagi, alhamdulillah. Walaupun tak dapat 3 miliar, tapi suami saya masih hidup. La ilaha illallah. Begitu 5 menit kemudian, maka ibu tadi bangunkan bapaknya, dibangunkan. Abi, bangun Bi, bangun Bi. Ternyata bapaknya tidur selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih lagi Pak. Siapa yang buat suasana ni Pak? Tadi malam dia bahagia, senang. Dengar 3 miliar. Paginya baru 5 menit bangun tidur dia sedih. 5 menit kemudian dia lihat berita lagi. Bahagia lagi dia. Walaupun tak jadi berangkat, tapi suami saya masih hidup. 5 menit lagi Allah rubah hati dia Pak. Begitu dibangunkan suaminya meninggal selama-lamanya Pak. La ilaha. Ini suasana Allah ciptakan Pak. Hari ini kadang kita lagi berduit, kadang lagi buntu tak? Nampak muka-muka orang buntu ini. Istri kita ni Pak, kalau lagi tanggal 31 beda senyum dengan tanggal 1. Pak Haji tahu nih, Pisunan Bank BRI ini. Pak Haji Tamsir tahu. Ini beda Pak, senyum kita pun beda kan. Lagi berduit tak berduit tu dah. Allah. Maka ada SWT, inilah Pak, Allah ciptakan suasana. Allah Khalik, Allah ciptakan satu hari di akhirat itu lama al-pasanatin 1000 tahun di dunia. Bagi orang kafir 50.000 tahun. Allah ciptakan ashabul kafir, Allah tidurkan dalam gua berapa lama? 309 tahun Allah tidurkan ashabul kahfi Pak dalam gua. Begitu dia bangun, lapar, musyawarah, belanja ke pasar, ternyata itu duit sudah 300 tahun yang lewat. Di perasaannya berapa? Cuma setengah hari. Allah mampu ciptakan orang yang beriman ini kita lama, orang mati mengucapkan la ilaha illallah. Karena orang yang mati ucapkan la ilaha illallah, dia kata lebih, ma min abdi qala la ilaha illallah summa mata ala zik ila dakhal jannah. Tidak ada seorang hamba yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah summa mata ala zalik, kemudian ia mati atas keyakinan tersebut, ialah dakhal jannah, kecuali balasannya surga Allah. Maka dalam orang yang mati bawa iman, mati bawa amal ni, maka satu hari di kubur ni seperti solat subuh kita lama. Tak di Pak Haji imam. Berapa menit paling-paling Pak? Paling-paling 10 menit paling. Bahkan ulama ada yang mengatakan satu riwayat, orang beriman ini kalau dia mati seakan-akan seperti pengantin baru. Masih ada pengantin baru di sini. Ini pengantin lama depan nih. Pengantin baru ini kalau bisa malam terus, saking asiknya tuh. Pengantin baru patang disentuh, nah, pengantin baru ini bangun dia, orangnya bangun. Maka pengantin baru ini perasaan, sudah pagi ya. Pengen pengantin baru ini pengen malam terus. Maka dia SWT, inilah Allah ciptakan Pak. Nanti apakah kita 50.000 tahun nanti kita berada di alam kubur, apa 1000 tahun, apakah perasaan kita lama di kubur 309 tahun, apakah 10 menit seperti salat subuh. Maka lama sebentar atau lama nanti kita dikubur ini tergantung iman amal kita di dunia itu lama. Maka ini sangat menentukan itu lama Pak. Jadi apa yang kita buat di dunia ini sangat menentukan nanti. Walaupun dunia ini sementara Pak, walaupun sebentar, apa yang kita buat akan pengaruh Pak nanti di akhirat. Contoh, ini ada orang ahli maksiat Pak, ahli maksiat. 5 menit lagi dia meninggal, Allah takdirkan. Maka dia pergi ke masjid, nengok Pak Haji Tamsir ke masjid, dia ke masjid. Maka sholat dia. Maka rakaat terakhir dia sujud Pak, dengan keadaan dia takut kepada Allah, dia menangis menyesali. Sujud terakhir dia meninggal Pak. Maka itu lama orang yang mati ini, mati takut kepada Allah dengan tangisan dia tadi ini, maka tangisannya memadamkan api neraka Allah, masuk surganya Allah. Dia ahli surga Pak. La ilaha. Ini orang maksiat baru 5 menit dia tobat. Sebaliknya orang ini tiap hari taat Pak. Tadi orang ahli maksiat kebiasa ke diskotik, dia lari ke masjid, 5 menit kemudian dia meninggal. Tapi sebaliknya ada orang taat, ada punya problem, punya masalah, bukan ke masjid dia Pak, larinya ke diskotik, minum khamar deh, glek. Setelah baru 5 menit minum khamar, datang malaikat Israel jemput dia. Maka 5 menit kemudian dia mati Pak. Maka mati dia pun akan pengaruh nanti Pak. Bisa mati mengenembu neraka dan azabnya Allah SWT. Allah tak tahu Pak akhir kehidupan kita ini. Kita tahu kehidupan kita. Sering kita dengar ulama sampaikan bagaimana cerita Abdullah Al-Qasimi. Dulu seorang mu'alim dia Pak, saking hebat pintar, banyak dikarang kitab. Semua banyak pendeta-pendeta berdebat sama beliau itu kalah. Satu ketika dia berdebat sama orang pendeta, tidak selesai nih, berapa jam-jam. Akhirnya balik.
Orang pendeta pun tidak masuk Islam dan orang Islam pun tidak mengalahkan dia. Akhirnya sama-sama ini. Singkat cerita, Abdul Al-Qasim ini, dia ini satu kelemahannya kata lama. Dia punya kitab, dia ngarang kitab. Dia ini mengingkari bahwa wali Allah ini punya karamah. Dia mengingkari bahwa wali Allah ini tidak punya karamah. Maka satu ketika Abdul Al-Qasim ini ketemu perempuan Babilonia katanya, saya lupa ini. Maka singkat cerita, ini perempuan ini ateis Pak, anti agama, anti Tuhan, tidak ada kenal Tuhan. Maka dia ketemu nih perempuan, dialog diskusi berjam-jam. Sehingga singkat cerita dikasih buku ini tadi Abdul Al-Qasim ini. Akhirnya dia baca buku berhari-hari, akhirnya terpengaruh pikiran dia Pak, bahwa Tuhan ini tak ada katanya, Allah ini tak ada. Maka singkat cerita suatu masa dia balik ke Mesir, ketemu ulama Syekh Sahrawi. Maka dia debat, tapi Syekh Sahrawi ditinggalkan Pak. Apa dikatakan? Dia ini tak kenal Allah lagi, percuma saja debat, dialog percuma aja. Dia sudah tak kenal Allah, dia anti Tuhan. Maka singkat cerita, dia tadi Abdul Al-Qasim ini mati dalam keadaan murtad kepada Allah Pak. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya pendeta yang debat sama dia, akhirnya dia masuk Islam. Berapa menit kemudian dia pun meninggal Pak, mati husnul khatimah, la ilaha illallah. Kita tak tahu Pak kehidupan kita ni. Mungkin sekarang kita ni ahli maksiat, mungkin tak tahu 5 menit kemudian dia ahli taat. Itu mungkin sekarang lagi puncak-puncaknya ketaatan, mungkin tak meninggal kita dalam puncak maksiat Pak. Tak tahu ni. Maka tak kita jaga ni Pak. Ini orang-orang terdahulu seperti itu Pak, pelajaran terlebih untuk kita. Bahwa inilah kita ni tak ada apa-apa Pak, kita ni lemah, da'i, bodoh, kita ni kita ni ya Allah hina Pak, kita dari tanah, nanti dikembalikan ke tanah. Sekarang kita di atas tanah dan besok kita di bawah tanah. La ilaha. Dan kita ni jijik Pak, kita diciptakan dari mani. Kita ni punya kotoran, punya tai. Kepala kita ada tai kutu, kuping kita ada tai kuping. Kalau bangun tidur kita punya tai mata, kita punya kerak hidung, tai hidung. Ada gigi, tai gigi. Kita ada tai juga, bau. Pusat ada tainya sampai ke bawah, sampai ke kuku punya tai semua kita ni Pak. Iya, presiden sekalipun punya tai. Mas Bani pun ada tainya tu. Coba angkat murid dia tu. Apa nak kita banggakan Pak? Allah, kita tak ada apa-apa, kita lemah dah, kita orang alim bukan orang alim, kita di orang atar. Kita nak bagaimana kita hadirkan bahwa dia ni lebih baik pada saya. Kalau kita tinggal ulama, kita lihat seorang, maka kalau kita lihat orang maksiat, maka kita tengok. Kalau nengok orang taat, kalau kita nengok orang taat, dia orang mulia, kita orang hina Pak. Kita kalau nengok orang taat. Tapi kalau nengok orang maksiat, kita dalam hati kita, mata kiri kita, dia orang taat. Kita hinakan diri kita Pak. Kita tak ada apa-apa kita ni. Apalah. Allah apa. Maka subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya Pak. Pentingnya bagaimana nak kita usahakan ni Pak. Hari-hari kita bagaimana kita husnul khatimah. Maka kata Nabi, mati seseorang ini bagaimana hidup seorang Pak. Mudah, simple. Mati jodoh seseorang itu tergantung cara hidup seseorang. Apa kebiasaan kita? Kalau dia maaf cakap nih, kalau istri kita biasa tutup aurat, insya Allah mati tutup aurat. Kalau nelayan rumah ke laut, tidak di rumah di laut matinya Pak. Petani rumah kebun, tidak di rumah di kebun matinya. Jadi ibarat kelapa itu tak jauh dari batang jatuh. Kalau pegawai misal maaf nih, kalau di rumah dia baca Quran, di kantor baca Quran, pegawai ini matinya 2 Pak. Kadang mati baca Quran, mati baca Quran. Rumah ke masjid, habis pensiunan pegawai dia rumah masjid tiap hari Pak. Balik kerja rumah ke masjid 5 kali sehari. Insya Allah kadang mati di rumah, pasti mati di masjid Pak. Mati itu lama tergantung kebiasaan gitu Pak. Kalau orang ni ibarat kopi, teko. Teko ni misalnya kita hobinya, Pak Haji hobinya apa? Kopi jahe maka kalau kopi jahe dalam teko, maka kalau isinya putih, insya Allah kopi warnanya hitam, maka ditumpahkan dalam teko warnanya hitam. Apa yang masuk itu yang keluar Pak. Kalau kita selalu zikir kepada Allah, nanti kita mati mengucapkan la ilaha. Itu amat simple aja Pak. Mati kita tergantung kebiasaan. Maka kita nak latih ini sehari semalam 5 kali ke masjid, nanti zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya. Bahkan nanti orang selalu mau ke masjid ini kata Allah. Maka nanti kata Nabi termasuk 7 golongan dapat naungan di padang mahsyar ni. Salah satu siapa? Arijalu ta'alluq bil masjid, laki-laki yang hatinya ta'alluq dengan masjid Pak. Makmur ke masjid sehari 5 kali. Ini amalan yang paling mudah. Mungkin kita tak sanggup tahajud 12 rakaat.
Tak sanggup mungkin pagi setelah duha 12 rakaat, mungkin tak sanggup kita malam salat tasbih setiap malam. Mungkin tak sanggup kita baca Quran 1 juz setiap hari. Tak sanggup kita zikiran sekian ribu kali sehari. Kita cukup dengan solat 5 kali sehari. Maka janji Nabi, orang yang jaga solat di awal waktu, di mana azan dikumandangkan cara berjamaah, 3 tertib. Di awal waktu, di mana azan dikumandangkan cara berjamaah. Maka kata Nabi, Allah angkat kesusahan hidup dia. Yang kedua, nanti kalau dia meninggal di kubur tidak disiksa. Yang ketiga, nanti dia dibangkitkan hari kiamat dapat catatan sebelah kanan. Yang keempat, orang yang akan melewati sirat seperti kilat. Yang kelima, orang yang menjaga solat di awal waktu, maka nanti saat dia masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah. Ini pasti Pak, janji Nabi pasti. Kalau manusia yang berjanji, presiden, gubernur, bupati, DPR bisa meleset janji manusia ini. Kalau Nabi janji, Allah janji pasti. La tuliful mi'ad. La ilaha illallah. Kapan kita yakin nih Pak? Nanti kalau kita meninggal di kubur. Maka Rasulullah Ta'ala, inilah Pak kebahagiaan kita nih. Sejauh ini orang mentaati Allah dan menghidupkan sunnah bagi Rasulullah SAW. Hari ini Rasulullah, kalau kita cinta kepada Allah, mesti cinta kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi, mesti menghidupkan sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi apa? Sunnahul huda, sehari 5 kali ke masjid Pak. Hari ini kita sedih Pak. Apa kata Nabi? Syai'ti ala nasi zamanun yatahbal bil masjid fala amruni ila khalil. Akan datang pada satu masa pada manusia ini, orang ini bermegah-megahkan masjid Pak. Masjid di keramik, dicat, di marmer. Fala amruna kata Nabi, tapi tidak ada yang makmurkan ila khalil kecuali sedikit Pak. Sedih kita Pak. Tempat kita kakaknya sekian ratus, 500 orang, tapi yang sholat cuma 5 orang. Sedih. Mungkin ini sudah sampai ini hadis Pak. Nah, maka ini Pak, Sunanul Huda nih, sholat 5 kali sehari nih, kita nak jaga Pak. Kita tinggal di Panglima, kita hidupkan masjid Panglima. Kita tinggal di Sriwijaya, kita hidupkan di masjid Sriwijaya. Kita buat 5 kali sehari, buat suasana. Maka sebetulnya inilah sunnah Pak. Hari ini Sunanul Huda nih, sunnah paling tinggi, sunnah petunjuk ini. Hari ini sudah ditinggalkan umat. Apalagi sunnah surah kata lama. Sunnah surah sirah sarirah subhanallah. Sunnah surah suratun gambar. Maksudnya betul zahir Rasulullah, uniform dari ujung kepala Nabi sampai kaki Nabi, sorban Nabi, songkok Nabi, baju Nabi juga sampai Pak. Hari ini Pak, sunnah Nabi hari ini asing, dianggap aneh. Maka kata Nabi, agama ini awalnya asing dan nanti akhir zaman akan dianggap asing. Dan beruntunglah orang yang dianggap asing itu. Siapa orang asing? Yaitu orang berhukum dengan Al-Quran dan hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau ada orang pakai baju sunnah, maka dia katakan aneh orang nih. Zaman sudah modern, kemana-mana pakai baju jubah, pakai gamis. Allah. Hari ini dianggap aneh Pak. Sementara ini Pak ada perempuan baju ketat, celana padat, nampak paha, nampak pusat. Tak ada aneh. Sebenarnya mana yang aneh Pak? Kita tak tahu lagi Pak bedakan mana yang halal yang haram, mana teh botol, mana alkohol, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tak tahu lagi Pak hari ini. Kenapa Pak? Kita jauh ditinggal baginda Rasulullah SAW. Yang kedua kita sunnah sirah, gerak-gerik Nabi ini Pak. Solat Nabi ini kita lama. Kalau solat sunnahnya banyak di rumah, tapi solat wajib di masjid 5 kali saja. Bahkan betul lah satu riwayat, satu ketika Nabi mau wafat meninggal, Nabi dipapah. Dan Nabi hampir pingsan berwudu. Dan satu itu yang jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Pak, ini sunnah sirah nih, gerak-gerik Nabi ini, makan Nabi, cara hidup Nabi, cara menikah cara Nabi, cara minum, bahkan cara berjima pun hari ini dengan istri. Ini hari ini kita jauh dari sunnah Pak. Iya, jauh. Kadang anak kita kadang minumnya berdiri, tangan kiri, kencing berdiri. Ya Allah, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bagaimana nih sirah, gerak-gerik Nabi ini dari muamalah, muasyarah, imaniyah, ibadiyah, muamalah, muasyarah, halal nih bagaimana ikut cara baginda Rasulullah SAW. Sunnah yang paling tinggi ini kita lama apa? Sunnah syarirah. Syarirah ini risau pikir Pak. Nabi pikir bagaimana nanti yang bayi yang lahir mati saat meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Ini pikir Nabi Pak. Maka ini hari ini pikir Nabi ini jarang dipikirkan umat Pak. Iya. Aku sholat sudah selesai masalah. Sementara nanti kiri kanan kita akan untuk kita dahera. Kata Nabi, tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mencintai saudara kamu. Kita sudah cinta ke masjid Pak, sudah cinta baca Quran, sudah cinta zikir, cinta tahajud. Sekarang bagaimana saudara kita, ponaan kita, tetangga kita, kita ajak dia. Jangan masuk surga dewean gitu lama. Surga ini luas. Ini penting. Maka sering kita dengar orang kaya ini tanda
tanda syukurnya orang kaya ini, maka sebagian hartanya mesti disedekahkan kepada orang miskin. Ya. Kata Nabi, tidak termasuk umatku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini Pak masalah perut Pak. Nabi tidak ngakui sebagai umatnya. Ini masalah perut. Dia kenyang, tetangga kelaparan. Sekarang kita sudah kenyang amalkan agama, sudah sholat, baca Quran, zikir, sudah kenyang amal agama. Sementara kiri kanan rumah kita ini perlu kita pikirkan Pak. Salah Pak ya? La ilaha illallah. Maka dari soal Ta'ala, ini soal Ta'ala. Hari ini sunnah Nabi kata lama, akhir zaman ini seperti orang megang bara api tengah lautan Pak. Megang bara api tengah lautan, dilepas di laut, dia akan padam, akan mati. Ini bagaimana biar hidup? Maka dipegang, digenggam, walaupun tangan terbakar. Begitulah makan orang hidup dengan sunnah Nabi akhir zaman ini. Kita dihujat, dicaci, dimaki, terbakar hati kita nih. Tapi sunnah Nabi harus hidup sampai hari kiamat. Makanya SWT beruntunglah kata Nabi, tuba liman amana nabi warani. Beruntunglah orang yang melihat aku dan ia beriman sama aku kata Nabi. Tuba liman amana nabi walam yarani sab amira. Tapi kata Nabi kesatakan 7 kali beruntung 7 kali kata Nabi katakan. Nabi sabdakan orang tidak pernah melihat aku dan ia beriman sama aku. Dia tak pernah ketemu Nabi tapi menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka kata janji Nabi terakhir, man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana minal fijannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepada aku kata Nabi nanti bersama aku dalam surga Pak. Allah Akbar. Ini Pak, hidup ini sebentar cuma lagi kita. Dari detik ke menit, menit ke jam, ke sepekan, ke bulan, ke tahun. Ini kita lama perjalanan kita sebenarnya Pak, hari ke hari, ke bulan ke tahun ini hakikatnya perjalanan kita semakin dekat dengan kematian Pak. Semakin dekat nak ketemu malaikat Munkar Nakir, semakin dekat kita ketemu malaikat Israel Pak. Sebentar lagi nak semakin dekat hari kita pertemuan ketemu Allah SWT. Maka itu lama. Kalau seandainya ini kita ditakdirkan orang yang hadir dalam majelis ini, orang rumah sakit ini misalnya 1 bulan lagi meninggal Pak, berarti besok bukan 30 hari, tinggal 29 hari lagi Pak, kita akan masuk kubur. Maka SWT, inilah kesempatan ulama. Di dunia ini waktu yang kita paling banyak Pak. Nanti kalau kita sudah meninggal tak ada lagi waktu. Hari ini waktu kita ajak orang ke masjid, saya sibuk dagang, saya sibuk kantor, saya sibuk bisnis, sibuk semua. Sehingga tak ada waktu, saya tak punya waktu luang katanya. Begitu lama kita tak punya waktu luang, tapi kita yang meluangkan waktu Pak. Lurah luangkan usia untuk ridha Allah. Di atas lurah ada camat, kita ini calon mayat Pak, calon mati. Di atas camat ada bupati, buat usaha persiapan akan mati. Kita ini calon bupati semua nih Pak. Gubernur gerakan berusaha masuk kubur Pak. Maka SWT inilah Pak, kita nih waktu yang paling banyak nanti di mana? Di dunia sekarang. Tapi waktu yang tak ada lagi, tak ada waktu lagi semenit pun itu dalam kubur Pak. Sering kita dengar orang baca ya, tatkala orang sudah terbaring di kubur, apa dikatakan? Rabbana absarna wa sa'mina farjina nama sayna qiman. Ya Allah, telah kami dengar, telah lihat surga neraka itu ya Allah. Farjina ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami nak baca Quran, nak zikir, saya nak ke masjid ya Allah. Saya nak sedekah ya Allah. Saya nak umur haji ya Allah. Tapi apa keputusan Allah? Walaupun kau nangis darah kata Allah, tak akan merubah keputusan aku. Tidak kembali ke dunia Pak. Tapi kata Allah, kalau kau nangis di dunia kemarin, kalau kau nangis tobat kepada aku kata Allah, maka tangisan kau kuterima kata Allah. Aku terima tobat kau, maka tangisan kau madamkan api neraka kata Allah, kau masuk surga kata Allah. La ilaha. Di dunia ini waktu yang paling banyak Pak. Ya waktu yang tak ada di kubur Pak. Maka satu orang kata Nabi sabdakan, satu orang beriman Pak, tatkala dia meninggal, maka kubur katakan, alhamdulillah orang yang paling aku tunggu-tunggu kaulah nih, dan selamat datang kepada kau, dan kau disambut dengan baik, dilayani, dan di kubur pun berbentang luas Pak, sejauh mata dia memandang, dan Allah masukkan surga dalam kubur dia. Ini orang mati bawa iman, mati mengucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya itu orang taat Pak. Orang yang maksiat tadi sebaliknya kata Nabi, tatkala dia meninggal, maka kata ahli kubur, tak ada kata selamat datang pada kau, dan kau orang yang paling permukaan bumi yang paling aku benci. Dan kubur dia pun menghimpit Pak, sehingga tulang bulu langit terusuk bersilangan. Dan kuburnya dimasukkan ada ular namanya Sujaul Akra. Satu hari berjalannya ular ini panjang 1 hari berjalan, matanya dari api. Satu sekali sembur je kita lama ular ini, maka saat ini disemburkan ke dunia ini semua tumbuhan mati Pak. Sekali bantai 70 hasta, terus dia disiksa sampai hari kiamat Pak. Ini orang mati maksiat, bukan mati dalam taat. La ilaha illallah. Maka Allah inilah pentingnya Pak, kita ni bagaimana lagi, dan kita ni semakin hari umur kita semakin berkurang kematian. Maka kita hari ini kalau gubernur datang, presiden datang, kita buat persiapan Pak
potong kambing, potong sapi, gotong royong, masak umbul-umbul sebagai. Ini kita baru untuk menyambut kedatangan manusia, Pak Presiden. Sebentar lagi kita nak kedatangan malaikat Israel. Sementara kita tak ada persiapan. Kadang kita santai, cukuplah. Kadang iblis tu licik, Pak. Ditanamkan rasa cukup, rasa cukuplah kau. Iblis yang goda, Pak. Ada dengan kebaikan dengan kejahatan. Kejahatan jelas di kiri, maksiat jelas. Tapi kebaikan, bagaimana iblis menggoda? Apa iblis tanamkan? Kau zikir je lah, kau baca Quran je lah, kau tak usah fikirkan tetangga kau, kau tak usah ajak saudara kau je sempurnakan. Iblis seperti itu, Pak. Tak senang dia. Maka tu Pak, 24 jam, Pak. Bagaimana ini? Bagaimana menghilangkan iblis ni? Kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita hidupkan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah semua, Pak, ya. Maka bagaimana dan kita ni, kita jadikan masjid kita ni, Pak, sehari semalam 5 kali ke masjid. Jangan tinggalkan ni, Pak. Buat hubungan baik sama Allah. Kalau kita buat baik, jaga hubungan kepada Allah, maka Allah jaga nanti, Pak. Kalau kita jaga hubungan baik sama Allah, Allah jaga isteri kita, Allah jaga anak kita, cucu kita, keturunan kita, Pak. Hari ini kenapa, Pak, isteri kita tak dijaga Allah? Isteri kita masih bergaul dengan laki-laki bukan muhrim. Anak kita malam minggu dibawa orang pacaran maksiat. Anak kita masih minum tangan kiri, kencing berdiri. Kenapa Allah tak jaga? Kerana kita tak jaga sunnah Nabi, iaitu salat berjamaah, Pak. Maka kalau kita jaga perintah Allah ni, pasti Allah jaga, Pak. Rezeki kita, isteri, anak keturunan jadi alim-alimah, hafiz-hafizah, Pak. Tapi kita meninggal, nanti anak kita yang doakan kita, sehingga kita nanti berkumpul di surganya Allah SWT. Maka SWT mungkin lebih kurang itulah sedikit ini kita muzakarah kita. Mudah-mudahan Allah terima pertemuan kita hari ini, dan Allah terima semua amal kita yang wajib dan yang sunnah. Dan kita niat, insyaAllah semua niat bagaimana kita ajak saudara kita, ponakan kita untuk taat kepada Allah. InsyaAllah semua niat, ya. InsyaAllah. Maka SWT yang benar semua datang dari Allah SWT. Yang lemah itu kedaipan dengan kelemahan kami, kerana belum ada korban untuk perkara agama. Maka SWT, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, tahun depan numpang mandi lagi. SWT, mudah-mudahan ni di akhir kita ni, bagaimana nanti kita target kita, sekarang kita berkumpul sama anak isteri kita di dunia, jangan sampai terpisah nanti di akhirat. Maka itulah kita pikirkan siang malam. Orang pikir hari ini bagaimana hidup enak, rumah bertingkat, mobil berkilat, uang berikat. Tapi jarang orang pikir, Pak, bagaimana mati enak. Jarang orang pikir bagaimana saya mati husnul khatimah, mati mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala kita lahir, kita menangis, orang tertawa sedih, orang tertawa bahagia. Kita lahir, orang tersenyum, orang. Dan bagaimana nanti tak kita meninggal, kita tersenyum kepada Allah, biarlah orang sedih, kita balik. Inilah sempurna iman. Bagaimana sahabat, Pak. Maka itu janji Nabi, mantas sabab bagikan paminhum, barang siapa niru satu kaum, nanti digolongkan satu kaum. Mungkin lebih kurang dari kami. Kita semua jangan lalai. Kita tutup majelis ini dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.